Ngapain sih kan ke Jakarta? Pertanyaannya kenapa memang nggak boleh ke Jakarta? Iya boleh, cuma kan di Jabar juga baru sekali. Masih Nah, banyak yang bilang belum diberesin total, udah ke Jakarta. Jadi sebenarnya saya itu dicalonkan gubernur itu 2016. Dipanggil di Senayan oleh partai-partai, disuruh lawan Pak Ahok saat saya masih wali kota. Semua orang dukung, kecuali ibu saya. Ibu saya ngelarang karena tidak mau punya anak yang tidak selesai. Saya kan baru 3 tahun wali kota ya. Akhirnya saya jawab nggak bisa, mohon maaf. Nah, seminggu setelah saya nolak, baru partai ini ketemu Pak Anies Baswedan. Jadi takdir Pak Anies itu adalah rangkaian takdir-takdir lain, tidak sesederhana itu ya. Jadi kalau saya terima saat itu, saya yang deklarasi, tapi kan jadi anak durhaka, melanggar nasihat ibu lah ya. Jadi saya tidak serakus itu. Kalau dulu saya ambil bisa aja. Tapi kan hidup juga ada value ya. Nah terus Nah, kenapa kalau sekarang itu saya kan nggak berpartai waktu wali kota Bandung. Tidak berpartai waktu gubernur Jabar, independen. Kemudian tahun 2023 saya masuk partai. Kenapa masuk partai? Karena waktu saya kerja, program saya banyak kena sunat karena nggak didukung oleh DPRD. Sehingga kesimpulan saya, kalau saya jadi pemimpin lagi, saya masuk berpartai supaya program-program itu untuk rakyat didukung oleh DPRD kan. Jadi masuk partai itu sebuah keharusan untuk dalam ya lancarnya itu kan pilihan program pribadi ya. Tapi saya lebih untuk kelancaran program. Yang tadinya ide 100%, maaf ya, kena diskon tinggal 60% itu. Aku mau bangun 12 alun-alun, anggaran nggak disetujui, disetujuinya hanya 7 alun-alun. Kan sedih, padahal kan buat rakyat. Kalau dulu Kang Emil udah berpartai, menurut Kang Emil akan lebih lancar. Lebih lancar. Di Bandung itu. Ini kan pengalaman empirik, ibarat lu main bola, baru ketahuan, oh ternyata strateginya selahnya begini. Nah, waktu ngomongin Jakarta, di koalisi itu nggak nemu yang bisa mewakili ke Jakarta. Karena bahasanya gini, yang dicari adalah dari koalisi Kim, adalah yang paham tata kota. Karena dianggap Jakarta pasca IKN membutuhkan gagasan-gagasan yang lebih planologis gitu kan. Nah karena saya background-nya arsitek, background-nya S2-nya urban design, urban planning, dan pernah jadi pimpin wilayah, dan ada di koalisi Kim, akhirnya dipilih saya. Kan tugas saya itu 2, promosi di Jabar, surat tugasnya 2 oleh Golkar, 1 di Jakarta. Jadi 2-2 dikerjain, tapi di akhir proses saya diarahkannya ke sana. Oke. Itu alasannya. Jadi poinnya gini, Man. Lu kalau udah berkomitmen pada sebuah sikap, harus taat. Kalau udah mau masuk partai, hidup dan negosiasi itu nggak bisa sendiri. Kalau kamu independen, semua takdir kamu tuh dinego oleh kamu sendiri. Tapi kalau sudah masuk partai, semua negosiasi politik tidak bisa oleh sendiri. Ada kepentingan, pertimbangan partai yang menyertai keputusan itu. Jadi berpartai dan independen pastinya punya pro kon masing-masing. Betul. Dan masuk partai didukung nanti pas lagi kerjanya kan. Program lebih. Ya, tapi plus minusnya pada saat negosiasi ya, harus mempertimbangkan, melibatkan saran-saran lain. Itulah takdir saya. Ngapain lu ke Jakarta, kira-kira rutenya begitu. Walaupun dulunya pernah ya, dan saya tolak karena satu pertimbangan. Mobil curhat. Kenapa? Di Jakarta itu ada 60.000 orang kena skizofrenia, berkepribadian ganda. Sadar atau tidak? 63.000 ini yang sadar atau tidak? Ya, terdiri, pokoknya kena penyakit yang tidak sadar, akibat akumulasi stres. Oke. Jadi banyak yang nggak sadar bahwa ya ada mengidap. Iya.
Secara data 11.000-nya di rumah sakit, berarti parah banget kan. 50.000-nya rawat jalan, sesekali datang. Oke. Itu berarti yang terdata yang memang udah dicek. Iya. Ujung dari ini tuh akumulasi dari stres, oke? Yang dalam perjalanannya itu nggak ada yang ngebentengin, sehingga akhirnya mengalir, akumulatif, sedimentasi, ngendap, akhirnya meledak, jadilah si kejadian itu. Pertanyaannya, kenapa stres? Jakarta kan juara dunia Untuk? kota stres, nomor 9. Oke, terus aku bedah datanya kan, kenapa stres? Macet, gaya hidup, medsos yang hobinya banding-banding gaya hidup, flexing kan, curhatnya harusnya jadi ke IG story, biaya hidup tinggi, pengangguran, akumulatif lah. Lah pertanyaannya, kalau dia sudah mulai gejala stres ini, negara hadirnya di mana? Ya bisa aja kan ke puskesmas, memang nggak ada masalah. Ada survei lagi, bahasa surveinya adalah 43% menyatakan akses ke fasilitas kesehatan di Jakarta itu rumit, prosedural, ribet, jauh, dan sebagainya. Komplain lah. Kebayang nggak? Di satu sisi ada orang stres butuh, di satu sisi akses ke yang logika kita datang aja ke fasilitas yang biasa. Ini kan jadi nggak nyambung. Maka konsepnya adalah ya udah public service-nya delivery gitu. Seperti dulu saya ngirim KTP, orang nggak usah ngambil KTP ke kantor. KTP-nya yang datang ke rumah-rumah, aku bayarin tukang pos kan. Nah, jadi konsep reformasinya itu adalah tidak selalu warga datang ke negara, tapi negara datang ke warga. Karena ribet tadi, sambil ini diperbaiki ya tetap ya, kita jaga dibentengin. Dan pertama itu bukan mobil, pertama itu apps dulu, namanya apps curhat. Jadi kamu bisa curhat sambil rebahan di rumah. Tapi kalau perlu ketemu, perlu ngobrol, maka tadi negara hadir dengan fasilitas kayak mobil vaksin. Mobil vaksin kan bukan divaksin di jalan, bikin macet, dia parkir. Jadi mobil curhat juga parkir di balai RW sesekali. Nanti minggu depannya pindah ke RW sebelah kan, atau di Car Free Day atau di GBK janjian. Nah itu maksudnya. Nah sehingga kalau ini berhasil mencegah orang ke ujung yang penyakit mental. Kemarin kita testing ya, yang curhat emak-emak, coba. Padahal maksud saya buat Gen Z tadinya. Saya tanya, ibu kenapa curhat? Ya, saya nggak ada pelampiasan, mau nyeritain. 2 anak saya cerai, Kang, gitu kan. Terus kos-kosan, kontrakan mau habis, terus suami kemarin main judi online. Terus saya mau cerita sama siapa? Saya dengar ada program, dia cerita. Ke psikolognya via Zoom ya. Jadi kebutuhan itu ada. Dan program ini pernah saya kerjakan waktu wali kota. Sama juga targetnya orang dewasa. Yang datang anak SD. Saya tanya, Dek kenapa ke sini? Ya Pak Wali kota dulu ya. Saya dibully. Ibu nggak dengerin, bapak sibuk. Ya udah aku sama teman-teman dianterin ke sini mau cerita. Jadi ya, kebutuhan itu ada. Sambil sistem profesionalnya dibenerin, kita rubah polanya. Layanan publik didatengin kayak GoFood gitu, datang. Contoh kedua, lansia. Lansia itu banyak yang sakit kalau aku belusukan. Dan banyak yang terbaring, nggak bisa ngapa-ngapain. Coba bayangin, udah sakit, kesepian, tiap hari rebahan. Gimana nggak down mental dan usia harapan hidupnya. Maka ada program dokter keliling, yang juga udah saya kerjain dulu kan. Dokternya yang dibayarin, dia datang meriksa bawa obat apa dan sebagainya. Nah itulah konsep bagaimana negara mengubah birokrasinya dari tadinya lu datang ke gue, sekarang gue yang datang ke lu untuk melayani apa yang dibutuhkan untuk segmen tertentu. Kalau nggak butuh nggak masalah, jangan ngebully kepada yang butuh kan, karena urusan layanan sesuai kebutuhan kira-kira gitu. Cuma saran saya sih ganti nama aja, Kang. Jadi? Belum tahu saya. Oh. Ya, soalnya kalau saya nanti misalnya make, ya secara layanan sih fine, bagus menurut saya. Cuma
Dari mana? Dari mobil curhat. Buat saya pribadi agak cici. Cuma mungkin ada yang masuk, yang lain. Ya. Nah kalau urusan nama nggak ada masalah. Kan ngebangun Jakarta itu dua. Setengahnya ide pemimpin, setengahnya ide warga. Kalau kata warga, Kang, ganti nama, cari yang lebih acceptable ke semua, nggak masalah. Karena poinnya bukan soal namanya. Poinnya adalah kebutuhannya dilayani, itu dong. Nggak pakai nama juga nggak masalah. Bang Gun. Siap. Abang kan maju sebagai independen nih, sama Pak Dharma. Terus gimana menjalankan pemerintahan bila nggak punya koalisi di legislatif? Ya pasti punya hambatan tersendiri dong jadinya. Nah ini, kita melihat walaupun itu ada hambatan, ya kita bisa lakukan komunikasi dengan efektif ya dengan mereka. Yang pertama, semua orang kan punya common sense ya. Common sense itu akal sehat. Jadi kalau kita bisa punya program, kita bisa punya nanti kegiatan-kegiatan yang semuanya bagus untuk warga Jakarta, bahkan kita punya justifikasi. Pertama, justifikasinya itu berdasarkan data-data yang valid, berdasarkan fakta-fakta yang valid, ya otomatis dengan common sense yang ada, ya ini kan untuk warga, untuk kesejahteraan warga, untuk kebaikan warga, untuk manfaat warga, ya makanya seharusnya kalau sama-sama memiliki akal sehat, mereka seharusnya mendukung, ya. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau mereka nggak mendukung? Berarti kita harus libatkan publik, ya. Libatkan publik untuk ayo nih kita udah ngajuin anggaran seperti ini ya, program seperti ini ya, publik masyarakat Jakarta kan cerdas ya, mereka bisa melihat. Nah nanti kita bisa sampaikan ya, kita udah sampaikan ini tetapi tidak didukung. Nah ini bagaimana, kan mereka yang milih mereka nih anggota-anggota dewan ya. Jadi artinya dengan transparansi, partisipasi publik, ya diharapkan semuanya bisa berjalan dengan baik. Tapi pada intinya kita akan merangkul semua pihak, karena kan tujuan kita itu sama kan, sama mereka. Tujuan kita adalah bagaimana kita bisa memiliki manfaat yang terbaik untuk warga Jakarta, bisa membangun kota Jakarta menjadi lebih baik ya. Harusnya kalau visinya sama, tujuannya sama, walaupun kita ada beda, kita independen, mereka partai politik, harusnya itu bisa makin lama gapnya itu semakin kecil ya, karena kita dipersatukan oleh tujuan. Makanya kita sangat optimis bahwa kita bisa nanti memiliki komunikasi yang efektif dengan mereka. Kuncinya niat kita baik, niat kita murni, niat kita sepenuh hati untuk rakyat, seperti itu. Apakah dengan keputusan independen emang ada hal yang pengen dikritisi dari sistem kepartaian di Indonesia, Bang Gun? Sebetulnya yang saya kritisi yang pertama itu biaya yang mahal ya, untuk misalnya untuk bisa maju menjadi calon gubernur atau calon bupati atau calon wali kota kan perlu biaya. Nah biayanya kan besar. Nah takutnya nanti ya begitu jadi ya, jadi mikirin harus kembali modal ya, yang rugi kan masyarakat. Nah politik yang tinggi ini ya diharapkan ini bisa diatasi lah gitu ya, ada solusinya mengenai ini. Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan ada titipan-titipan mungkin dari elit-elit gitu. Jadi ya kalau udah ada titipan, ada sponsor, artinya ada kepentingan. Nah artinya nanti kebijakannya bukan mendukung rakyat kecil, tetapi mendukung kepentingan pemodal ya, atau siapapun elit. Nah kita mengharapkan karena kita ingin inklusif ya, semua kalangan ya, termasuk yang kalangan yang rentan, yang kalangan kecil, itu yang harus diperhatikan. Tidak boleh
satu pun dari mereka itu diabaikan ya. Mereka harus naik harkatnya, jiwanya, sehingga kita warga Jakarta semuanya gotong royong, semuanya saling bahu membahu, semuanya saling mensejahterakan. Nah, itu keinginan kita. Nah, yang ketiga itu kaderisasi. Nah, sementara kan kalau yang ada sekarang misalnya gitu ya, atau yang dulu-dulu ya kabinet ya, partai misalnya mengirimkan calon-calon dari partainya yang mungkin bisa jadi kurang kompeten di bidangnya, di departemen yang dia jadi menteri atau jadi wakil menteri. Nah, partai itu sebaiknya memang mengkader orang-orang dari bawah yang memiliki kompeten, sehingga nanti begitu mereka mencalonkan orang ini, dia memang betul-betul the right person in the right place gitu. Jadi jalur kompetensinya tuh ada. Jadi jangan ada kader karbitan. Nah, begitu ya. Jadi udah diatur sejak awal, dibentuk ya untuk bisa memang mengatasi permasalahan kalau dia misalnya mengepalai departemen-departemen tertentu. Seperti itu. Jadi itu sih 3 hal utama. Ya. Om, tapi kan Bang Gun nih sebelumnya banyak di bidang pendidikan, betul? Siap. Belum banyak di bidang pemerintahan. Siap. Apakah mengubah Jakarta secara signifikan itu satu-satunya cara hanya melalui menjadi wagub seperti yang sedang diperjuangkan sekarang? Ya sih. Kalau menjadi pimpinan ya itu lebih mudah untuk kita membuat regulasi ya. Nah, makanya pendidikan khususnya di Jakarta ini ya kita akan benahi nih ya, mulai dari kualitas gurunya ya. Tentunya guru kalau dia ingin bermutu ya, artinya dia harus kenyang dulu kan perutnya, tempatnya harus isi dulu. Makanya kita kasih kesejahteraan supaya dia konsentrasi. Nah, kita lihat nih guru itu supaya efektif ya. Ini 1 banding berapa nih? Kalau di luar negeri yang efektif itu 1 guru 15 murid. Nah, makanya sekarang bukan hanya kualitas tapi juga kuantitas. Kuantitasnya dia harus juga banyak sehingga dia bisa melayani murid dengan sebaik-baiknya ya. Nah, kemudian kurikulumnya. Nah, kurikulumnya ini harus disesuaikan dengan kurikulum yang ada di pasar kerja. Jadi bagusnya dari industri yang ada ya, sekarang industri robotik ya, AI apa segala macam, dia juga harus bisa terintegrasi dengan sekolah-sekolah sehingga kurikulumnya juga bisa nanti mewarnai sehingga tidak ada mismatch ya, semuanya ada link, ada matchnya, ada kesesuaiannya satu sama lain. Begitu selesai dari sini ya, dia bisa langsung bekerja. Nah, kalau di Jerman bagus tuh ada dual system ya. Jadi mulai dari SMP ya, dia udah dilihat nih potensinya. Dia mau jadi akademisi S1, S2, S3 atau dia mau jadi profesi, diperbanyak vokasi. Nah, diperbanyak vokasi sehingga nanti untuk dia misalnya udah mulai SMA, dia langsung praktek kerja, pelatihan kerja ya, pelatihan kerja di perusahaan-perusahaan tadi ya, sehingga misalnya 6 bulan ya, 6 bulan dia dilatih, ada mentornya, kamu kerjain ini ya, kamu kerjain ini. Nanti begitu dia selesai, dia langsung bisa bekerja di situ. Makanya di sana pengangguran bisa dianggap sangat kecil di sana karena tadi integrasi industri dengan sekolah. Bang Gun, Siap. Ini mungkin pertanyaan terdengar bercanda. Siap. Tapi menurut Bang Gun, sepenting apa kita untuk mempelajari hal yang masih belum tereksplor oleh kita, seperti luar angkasa dan UFO, mengenai UFO. Iya. Jadi ini kita ngomong sudah ini ya, sudah jauh ya, bukan lagi
Jakarta menjadi kota global gitu ya. Sudah jauh. Tetapi Jakarta sebagai kota galaktika itu ya. Visinya tuh harus sampai sejauh itu. Gitu. Ya, kita kan ada di tatanan planet dan lain-lain. Kita harus punya lompatan kuantum. Itu berarti sesuatu yang memang harus disikapi secara serius untuk dipelajari. Secara serius ya. Kalau bisa tadi budaya-budaya kita, Pancasila, platform kita ya, ini juga bukan hanya untuk platform dunia ya, tetapi platform galaktika ini. Kosmik. Ya. Ya. Misalnya alien datang ke Jakarta dengan kepemimpinan Bang Kun. Ya. Alien ingin menculik beberapa orang dari Jakarta, tapi alien negosiasi dengan Bang Kun. Saya akan mengambil 50 orang terbaik di Jakarta atau 20.000 orang biasa saja di Jakarta. Bang Kun akan mengambil pilihan apa? Saya mau negosiasi. Kalau bisa saya aja yang diculik. Ya, kalau saya yang diculik, saya akan belajar nanti di planetnya dia, bagaimana dia bisa planet itu kok nggak macet gitu. Kok di sana planetnya kok nggak banjir. Saya bawa teknologi planet itu ke sini ya untuk diterapkan. Tapi kalau negosiasinya gagal gitu kan, ya saya lebih mending yang 50 nih, yang 50 orang ini pintar-pintar yang dikirim ya. Soalnya yang 20.000 tadi, kalau dia dikirim siapa yang buat nasi uduk soalnya. Benar. Siapa yang nyupirin ojek gitu kan. Benar. Bingungan malah jadi mending 50 aja. 50. Berarti melihat dari jumlahnya aja kita ya. 50 orang ini dia bisa nanti tuh transfer teknologi. Benar. Menjadi duta teknologi. Benar. Kalau bisa Mas Bintang juga termasuk salah satunya. Iya. Jadi duta komedi di sana. Ya. Kalau bisa nanti duta komedi di sana, dia kan ngakak terus. Nggak jadi nyulik. Sebuah jawaban yang tidak terpikirkan, solusi yang benar-benar itu. Solusi yang baik adalah solusi yang out of the box. Out of the box, bukan off the box lagi, out of the world. Out of the world, benar. Ya. Om, misalnya Om Kun memimpin Jakarta dan diberi kesempatan untuk mempunyai super tim. Kita ketahui di 10 tahun terakhir Gubernur Jakarta itu ada beberapa yang memiliki karakteristik yang luar biasa kuat. Pak Jokowi, Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok, dan Pak Anies. Punya karakteristik yang kuat masing-masing. Punya bentuk penyelesaian masalah yang berbeda masing-masing. Punya basis masa yang berbeda masing-masing. Bila Bang Kun memimpin Jakarta dan diberi kesempatan untuk memimpin super tim yang ada beliau ini di dalamnya, kira-kira posisi apa yang akan Bang Kun berikan atau percayakan pada masing-masing dari tokoh ini? Nah, kalau Ahok. Kalau Ahok kan bagus tuh, dia tegas kan, jiwanya tegas, disiplin. Nah, bagusnya tuh reformasi birokrasi di ketuanya atau konsultannya. Bagus banget. Anies. Nah, Anies kan bagus, transportasi bisa seperti ini tadi gitu kan. Dia memang ahli di bidang itu ya. Nah, ini bagus menjadi konsultan atau ketuanya untuk tadi mengurus bagaimana integrasi transportasi dan lain-lain. Gimana ini supaya bisa selesai gitu. Nah, kalau Pak Jokowi, saya nggak mau ganggu waktu pensiunnya. Ya. Walaupun beliau terlibat di timnya Bang Kun, istirahat aja gitu. Ya, supaya bisa ini masa pensiunnya tenang. Tenang. Oke, boleh deh. Ya udah. Om Pram kan dari partai yang bukan bagian koalisi pemerintah pusat. Terus jaminannya apa kalau jadi lalu program-programnya akan lancar gitu? Yang pertama, sejarah membuktikan bahwa semua gubernur yang menjadi gubernur dalam pemilihan langsung semuanya bukan dari partai pemerintah. Ketika Pak Jokowi presidennya Pak SBY, ketika Pak Anies presidennya Pak Jokowi. Ini kan dua-duanya, dan saya yakin ini pun akan begitu. Pasti presidennya di pemerintahan, gubernurnya di luar pemerintahan. Jadi 3 berturut-turut seperti itu.
Jadi bukan masalah besar itu ya? Enggak, dan secara pribadi saya sangat dekat dengan Pak Prabowo. Saya punya hubungan yang sangat lama dengan Pak Prabowo. Makanya kenapa kemudian saya termasuk yang dalam penyusunan kabinet, ya saya pasti lebih sering daripada yang dipanggil. Saya termasuk diundang ke Kartanegara. Tugas partai, petugas partai, petugas partai. Banyak yang bilang kayak gitu ke Om Bram. Coba dilihat selama saya melakukan sosialisasi dari tanggal 28 Agustus sampai hari ini. Saya selalu pakaian saya begini. Yang dominan malah orange. Kenapa orange? Karena memang cek jejak digital saya. Dari dulu saya Persija. Ketika saya tinggal di Bandung pun untuk kuliah saya Persija. Bisa dilihat di jejak digital. Jadi kalau dalam sepak bola pilihan saya cuma dua. Persik Kediri karena tempat kelahiran saya. Kebetulan sekarang yang ngelola adalah anak saya sama Persija. Dan keluarga kami adalah keluarga yang memang gila bola. Oke. Gila beneran tapi bola. Ajar terus ya. Iya. Menurut Om kenapa masyarakat agak skeptis ke partai Om? Iya karena memang hampir semua orang berpandangan partai maupun lembaga legislatif tempat di mana partai itu menempatkan orang-orangnya menjadi anggota DPR, DPRD tingkat 1, tingkat 2 itu kan image-nya belum bagus sehingga ada ada antipati terhadap hal itu majority. Tapi menurut saya makin kesini udah mulai ada perubahan. Jadi ya ini demokrasi kita, orang mau maju jadi apapun, presiden, gubernur, bupati, wali kota nggak bisa nggak lewat partai karena undang-undangnya mengatur demikian. Walaupun ada independen, tapi dari seluruh pilkada hampir independen nggak pernah menang, hampir nggak pernah. Kenapa? Ya karena untuk itu kan jaringannya, sehingga membuktikan bahwa walaupun nggak seneng sama partai, tetapi dalam pemilu pilkada ataupun pilpres semuanya dalam realita politik nggak mungkin enggak. Ya. Terakhir deh, kalau misalnya dikasih boleh ngejabat gubernur, tapi cuma 100 hari doang, apa yang akan Om Bram lakukan untuk mengurai macet? Saya kalau dikasih waktu 100 hari, apalagi kan pasti Bintang juga tahu awalnya saya sangat tidak berminat untuk jadi gubernur Jakarta. Yang saya utamakan adalah menyelesaikan persoalan-persoalan di bawah. Persoalan di bawah itu kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, Jumantik, Dasawisma, yang real persoalan rakyat itu yang akan saya selesaikan. Baru kemudian ngurusin macet. Karena urusan macet ini kan rata-rata adalah kelas menengah. Maka untuk macet harus dirubah dari Transjakarta menjadi Transjabodetabek. Untuk 15 golongan yang selama ini naik Transjakarta gratis, saya akan gratiskan untuk Transjabodetabek, bukan hanya untuk naik busnya, MRT, LRT. Kenapa? Karena orang akan dipaksa untuk merubah shifting dari kendaraan pribadi menjadi transportasi publik. Orang Indonesia kan harus digratisin dulu. Setelah menjadi kebiasaan, menjadi habit dan sebagainya, baru kemudian mereka merasa nyaman. Tapi yang paling penting juga konektivitasnya diperbaiki, Jaklingko-nya diperbanyak. Sehingga misalnya saya tinggal di Bekasi, nggak jauh dari rumah saya sudah ada Jaklingko, saya naik Jaklingko ke tempat LRT atau MRT ataupun Transjakarta atau KRL. Itulah yang kemudian membuat orang akan berubah karakternya dari yang sangat bergantung dengan kendaraan pribadi menjadi transportasi. Dan kalau itu terjadi maka mengurangi kemacetan sangat besar sekali. Om, Jakarta di 10 tahun terakhir punya beberapa gubernur yang karakternya luar biasa kuat. Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Anies. Penyelesaian masalahnya tipenya beda-beda, punya basis massa yang beda-beda juga semuanya. Kalau Om Bram misalnya jadi gubernur, terus dikasih 3 orang kewenangan super tim, isinya 3 beliau-beliau ini, akan ditempatkan di posisi apa atau dimanfaatkan seperti apa? Kebetulan 3-3-nya saya sangat dekat dan tahu karakternya secara dalam.
Dan tiga-tiganya saya pernah berinteraksi sangat lama. Menarik. Jadi kalau Pak Jokowi dulu ya. Karena kalau urutannya kan Pak Jokowi, Ahok, baru Anies. Ini Om Pram sebagai gubernur nih. Sebagai gubernur, Oke. maka Pak Jokowi akan kami tempatkan di lapangan. Karena beliau memang nggak bisa diem, selalu melihat persoalan lapangan, ngecek harga pasar, inflasi dan sebagainya. Berarti kalau di struktural Pemda DKI akan di? Jadi itu tadi ditempatkan di lapangan kan gampang aja mau deputi apa atau apalah gitu. Nah kalau Pak Ahok itu pengambil keputusan yang berani dan berani mengambil risiko. Jadi dia adalah orang yang kemudian akan di lapangannya diurusin Pak Jokowi, Pak Ahok kemudian yang memutuskan untuk hal-hal itu, ya final keputusannya tentunya di gubernur ya. Kalau saya jadi gubernur ya harus di saya kok, nggak bisa keputusan dari siapapun. Dan kemudian kalau Pak Anies, Mas Anies ini kan solidarity maker, think tank, semua orang diajak bersama-sama. Maka kenapa ketika saya keliling, saya tahu masing-masing kelebihan dan kekurangannya di mana. Orang nggak ada yang sempurna, tetapi kalau Mas Anies pasti akan saya tempatkan sebagai, ya kalau di kementerian itu kayak kementerian koordinator untuk badan Bappenasnya lah gitu. Nah Mas Anies ada di sana gitu. Sehingga dengan demikian saya yakin 3 orang itu akan termanfaatkan secara baik. Kalau ada beliau-beliau itu ngalahin New York kita ini. Ya salah satu hal yang orang nggak sadar, kalau New York itu kan dianggap sebagai ibu kota dunia karena PBB di sana, dan New York itu kota global nomor 1. Jakarta itu ibu kota ASEAN yang selama ini nggak pernah dimanfaatkan. Padahal ASEAN-nya ada di Blok M situ, headquarter-nya. Itu kalau saya akan manfaatkan. Sehingga dengan demikian ya jangan mengharapkan seperti New York lah, tapi ngalahin Bangkok minimal gitu. Terakhir deh Om, kita main game ya. Jadi gini Om, misalnya Om Pram punya budget terbatas untuk mengelola kota. Prioritasnya apa nih Om? Boleh saya pegang aja. Punten, mohon maaf. Ini Budgetnya uangnya 10.000. Oke. Setorin ke saya yang tempelin Om. Untuk Jakarta. Yang pertama saya akan pilih untuk mengelola sampah. Karena saya lihat kamu sekarang lagi concern dengan sampah. Betul. Mohon maaf uangnya dulu Pak. Saya nggak mau pembayaran telat. Benar. 2.500. Punten. Yang kedua transportasi umum. Karena apapun Jakarta, transportasi umum itu menjadi prioritas. Sehingga saya memilih transportasi umum. Bukan penambahan ruas jalan Om. Transportasi umum. Ruas jalan nggak pernah akan menyelesaikan persoalan kemacetan. Nggak pernah akan. Tanpa lampu merah. Apalagi tanpa lampu merah lebih membuat pusing. Apalagi Oke. Sisa 5.000 berarti Om. Saya akan yang pertama adalah yang menjadi kebutuhan Jakarta itu balai latihan kerja, karena ini program saya. Oh, wow. Kurang 500 lagi Om. Mohon maaf. Ini. Oke. Balai latihan kerja. Balai latihan kerja. Oke. Yang berikutnya adalah saya akan milih pengembangan ekonomi digital. 1.000 Om. Satu lagi, Om Pram masih punya 3.000 rupiah. Bisa 2.000 dan 1.000. Untuk 1.500 ada 2. enggak, Itu 2.500. umum sampah. Ini aja. Ini berapa? 1.500. Ini 1.500. normalisasi sungai aja. Oke. Punten. Yap. Oke. Sama rusun. Aku boleh minta penjelasan Om. Why sampah di pilihan pertama Om Pram? Karena Jakarta
sekarang ini kenapa polusinya tinggi? Salah satunya adalah karena pembakaran sampah yang dilakukan. Itu salah satu faktor tertinggi untuk polusi. Jadi polusi di Jakarta itu paling tinggi sebenarnya 3. Satu, pembangkit listrik tenaga batu bara kayak Suralaya. Di sekitar Jakarta itu. Ada 16 tuh. Yep. Yang kedua adalah sampah. Yang ketiga adalah transportasi umum. Menggunakan pertalite yang sulfur. Jadi kenapa saya sampah? Karena persoalan sampah ini di Jakarta belum ada bayangan untuk diselesaikan. Jadi penyelesaiannya menurut saya ada 2. Satu, membuat pembangkit listrik tenaga sampah PLTS yang sudah dimulai, tapi nggak selesai karena tipping fee-nya per kWh-nya. Yang kedua adalah sampah ini kan manfaatnya besar, bisa menjadi sumber energi, jadi briket, jadi bla bla bla. Jadi pengelolaan sampah ini di negara-negara maju seperti Jepang, kemudian bahkan di Cina, sampah sekarang udah menjadi uang. Iya. Dan itulah yang kemudian kenapa saya di atas ini lebih memilih sampah dibandingkan dengan yang lain. Tapi kan udah rahasia umum, pengelolaan sampah butuh biaya yang nggak sedikit. Sebenarnya banyak perusahaan yang udah mau. Problemnya adalah karena kemarin para pengelola ini yang akan melakukan PLTS tadi nggak berani karena tipping fee-nya. Kebetulan saya yang menyiapkan itu. Dulu awalnya $12 per kWh. Minta naik 15 per kWh. Padahal hampir semua itu hitung-hitungannya akan menjadi bagus secara ekonomis kalau 16 per kWh. Jadi cuma beda. Kalau saya lebih baik dinaikin $1, tetapi diselesaikan persoalan sampah yang paling mendasar. Sekarang lihat aja di Bantar Gebang itu udah jadi problem yang sangat serius. Banyak yang bilang penyelesaiannya hanya digeser sampah. Iya, bahkan dalam jangka panjang sebenarnya sampah itu belajar dari Jepang ya. Diatur di satu pulau tersendiri, dirubah menjadi pembangkit listrik tenaga sampah, dan pulau itu kan di Pulau Seribu mungkin bisa menjadi salah satu pilihan. Untuk sampah bukan dibuang artinya seperti tapi untuk pembangkit listrik tenaga sampah dikelola. Dan kalau itu akan bagus, pinggirnya ditanamin mangrove sehingga menjadi tempat yang menurut saya bisa menjadi tempat wisata baru. Saya tertarik balai latihan kerja. Jadi persoalan salah satu yang utama di Jakarta adalah pekerjaan, terutama anak-anak muda. Jakarta sekarang ini sudah bukan lagi sebagai ibu kota negara karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Maka yang harus dilakukan itu, jadi kalau menjadi kota global, Jakarta sekarang kota global. Salah satu yang utama di kota global itu aktivitas bisnis, 2 sumber daya manusia, dukungan politik, kebudayaan, keterbukaan, transformasi. Dari 5 ini yang Jakarta lemah apa sih? Sumber daya manusia. Maka butuh yang namanya balai latihan kerja. Dan balai latihan kerjanya enggak seperti balai latihan kerja yang dulu, yang terlalu konvensional. Balai latihan kerjanya harus dibuat yang kekinian. Misalnya contohnya Creator Hub, animasi, ekonomi digital, dan sebagainya. Bahkan kamu bisa menjadi pengajar di badan kerja untuk secara real. Kebetulan 3 minggu yang lalu saya ngumpulin TikToker. Yang anak-anak, mudah-mudahan anak kecil 100 orang. Yang membuat saya terkejut adalah, ini kan anak-anak kreatif ya. Saya tanya sama dia, kamu cara hidupmu bagaimana? Oh, kamu rata-rata menunjukkan kegembiraan. Mereka bisa hidup dari TikToker. Sebagai kreator TikToker. Dan mereka dapat endorsement, sekali dapat endorsement ternyata dalam 1 bulan bisa 2-3 kali. Dan itu jauh lebih besar dari pendapatan UMR di Jakarta yang 5 juta. Sehingga dengan demikian saya melihat bahwa salah satu potensi untuk mengembangkan itu di balai latihan kerja, kemudian dibuat bersertifikat, termasuk nanti dilatih bahasa Inggris. Karena salah satu kelemahan kita kalau menjadi kota global, begitu kita keluar orang-orangnya rata-rata yang terjadi kekerasan terhadap pekerja migran kita, karena nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya memilih latihan kerja diadakan di setiap kecamatan dan kelurahan. Apalagi? Satu lagi terakhir, rusun. Jadi masalah housing di Jakarta itu kurang kita rusun. Bukan hanya kurang, adalah persoalan serius. Dulu Pak Ahok mengembangkan rusun di pasar. Iya. Salah satu success story-nya adalah Pasar Jumat. Tetapi untuk memindahkan pedagang di Pasar Jumat untuk 3 tahun.
Padahal sekarang ini kalau kita nonton film Home Sweet Loan, kan semua anak-anak muda Gen Z, Gen milenial ini betul-betul membayangkan untuk punya rumah, untuk nikah dan sebagainya. Jadi hostingnya menjadi persoalan utama terutama Gen Z dan Gen milenial. Gen Z itu di Jakarta 2,6, Gen milenial 2,8. Jadi hampir separuh orang Jakarta punya problem terhadap ini. Bagaimana penyelesaiannya? Kalau saya, kan dulu Mas Anies membuat program DP 0%. Tetapi problem utama di Jakarta itu pembebasan lahan. Maka saya akan membuat tempat-tempat yang dimiliki oleh badan usaha milik daerah atau oleh pemerintah Jakarta yang tidak termanfaatkan sepenuhnya, kita perbaiki untuk dibuat housing. Contoh, di Blok S, sampingnya kan ada SD. Luasnya 1,1 hektar. SD ini jam 3 udah tutup. Kenapa nggak dibuat lantai 1, 2, 3 tetap untuk sekolahan? Ada sarana basket, voli, olahraga, macam-macam. 4-5 untuk co-working space dan sebagainya. Supaya anak-anak muda seperti kamu dan sebagainya punya ruang untuk beraktivitas. 6 ke atas baru digunakan untuk hunian. Ini kan darah premium. Blok S dekat SCBD dan sebagainya. Ya di huniannya pasti middle class up. Ke bawahnya kita bangun untuk valet parking sampai 6 lantai ke bawah. Dan kalau itu bisa dilakukan sepanjang Senopati Gunawarman, nanti ada satu lagi valet parking di jalan katakanlah dekat Gunawarman. Semuanya kita paksa untuk valet di situ, nggak boleh parkir di tepi jalan. Maka yang namanya Senopati Gunawarman akan menjadi tempat baru yang bebas parkir, parkirnya di tempat valet parking semuanya, membuka lapangan kerja baru, pasti juga secara bisnis akan menjadi lebih baik. Pedestriannya dibagusin. Maka kenapa saya pilih ini? Karena itu tadi banyak banget SD, puskesmas, kantor kecamatan, kantor kelurahan yang bisa dibuat housing naik ke atas. Rata-rata mereka itu 5.000 sampai di atas 1 hektar. Yang sekarang di Blok S boleh dilihat bintang jam 3 udah tutup. Muridnya cuma 120 orang. Lebih baik kita manfaatkan untuk itu menjadi temuan baru atau pencarian baru bagi warga Jakarta. Sehingga dengan demikian yang kalau bagi pejabat di pemerintah Jakarta, mereka nggak takut sama aparat penegak hukum. Begitu pembebasan lahan, disorot begini. Karena lahannya udah dibebaskan, nggak ada pembebasan lahan. Problem utama di Jakarta untuk hosting adalah lahan. Dan harus ada yang sekarang ini lahannya naik ke atas dan make use. Make use itu untuk apa saja. Nggak bisa hanya satu untuk hosting. Dan itulah yang akan menjadi masa depan Jakarta. Mana lagi? Udah cukup kepanjangan. Jadi ini simulasi alokasi dana yang akan dilakukan oleh Bang Kun. Bang Kun pilih, nanti bayar uangnya ke saya yang nempelin kolom mana yang Bang Kun pilih. Pertama saya akan tempelkan ke mana? Banjir. Saya ambil 2.500 berarti ya? Ya. Oke. Selanjutnya di mana Bang Kun? Kayaknya nih transportasi umum. Transportasi umum. Transportasi umum. Ya. Oke, saya ambil lagi 2.500. Terus tinggal berapa nih? 5.000. 5.000 ya. Saya pilih ruang publik. Ruang publik. Sisa 3.000 lagi. 3.000 lagi ya. Saya suka yang digital sih ya. 1.000. Oke, saya ambil 1.000. Tinggal 2.000 lagi. Masih bisa undo nggak? Hanya 1 kali undo. Oh, 1 kali undo ya. 1 kali undo. Ya, supaya masyarakat sehat dulu deh. 1.500. Sisa 500 berarti. Oke. Pilihan yang menarik. Ya. Sisa 500. Saya izin boleh tanya beberapa poin untuk penjelasan dari Bang Kun ya? Ya. Memilih ruang publik. Ayo. Kenapa? Saya melihat ruang publik ini suatu hal yang penting. Ya. Ruang publik ini adalah ruang
untuk masyarakat itu bisa berkembang, memiliki daya saing dan bisa bahagia. Jadi ruang publik ya misalnya RTH ya, ruang terbuka hijau ya, supaya masyarakat olahraga bisa sehat. Nanti difasilitasi ada pengembangan ekonomi digital, ada wifi-nya di sana, dia bisa kerja di sana. Nah, ruang publik kita juga mau buat yang namanya warung independen di setiap RW. Jadi nanti kalau mereka ingin mau didukung UMKM-nya, permodalannya segala macam, mereka bisa diskusi. Gen Z mau mencari kerja, nah mereka bisa diskusi di ruang publik warung independen. Bahkan di situ udah disiapin karena ada ekonomi digitalnya, disiapin wifi. Nanti interview bisa di situ juga kalau interviewnya online. Nah, kita kasih tahu cara kalau interview, ngomongnya seperti ini, jawabnya seperti ini. Gitu. Itu nanti ruang publik. Kalau dia mau memperkuat seni budaya, ya, atau dia senang olahraga skateboard, gitu ya. Nah, bisa pakai ruang publik ini. Jadi ruang untuk bisa mengekspresikan semua potensi yang ada di diri dia. Pengembangan kreativitas bisa di ruang publik. Tempat interaksi sesama masyarakat bisa di ruang publik. Jadi ruang publik ini intinya kita sebutnya digital creative hub. Bintang nanti mau buat podcast gini-gini untuk mengajarkan ke yang lain bisa di ruang publik ini. Jadi ini termasuk salah satu pondasi utama. Fondasi utama ruang publik. Ya. Satu lagi mungkin saya izin tanya. Kunci. Jadi ini pendidikan bisa untuk kerja. Ya, tadi semua potensi di sini bisa membuat bahagia, semua potensi diambil, terangkat kreativitasnya. Nah ini penting karena semua ini nggak jalan kalau orangnya sakit. Tidak sehat. Nah, menurut Bang Kun berarti fasilitas kesehatan di Jakarta masih belum cukup. Fasilitas kesehatan di Jakarta ini masih harus ditingkatkan. Pertama pelayanannya, kemudian kalau kita ini kan kita ada 3 fase kan. Nah yang sekarang lebih banyak ke kuratif. Kalau kita sakit kita berobat gitu ya, atau kita udah kena misalnya udah kan ada yang stroke, ada yang ini, itu kan namanya rehabilitasi. Nah kita baru pada 2 tahap ini, tetapi yang tahap preventif ini kan penting. Nah makanya nanti kita akan buat aplikasi. Nah di dalam Jaki Jakarta Kini, aplikasinya itu nanti bisa mengetahui kapan orang ini stroke. Ya makanya digunakan wearable IoT. Jadi dia tahu tensinya. Tapi sebelum itu dia harus masukin dia diabetes berapa, dia ada hipertensi enggak, dia ada kolesterol enggak. Jadi harus memasukkan data pribadi dengan jujur untuk bisa dapat dihitung itu. Nanti wearable IoT-nya ini dia bisa tahu tensinya, dia bisa tahu dia startnya, dia sering olahraga enggak, dia tahu kualitas tidurnya, ya kan pakai ini bisa kelihatan, dia tahu tingkat stresnya, bahkan dia tahu ya heartbeatnya sama EKG-nya, kan di sini juga bisa EKG-nya. Nanti datanya ini kan kekirim ke war room, command and control room. Nanti kalau dia tensinya kok 170 per 120 gitu kan, atau 180 atau mau 200 per 130, wah ini bahaya nih. Nanti dia ngomong ke posyandunya ketemu si lansia ini atau si orang ini. Ibu-ibu hamil yang kena stunting anak-anaknya kan karena kurang gizi. Kan biasanya tekanannya rendah. Jadi betul tekanannya rendah. Dia datengin ibu hamil ini untuk ngasih makanan bernutrisi tinggi. Nah, jadi nanti Vaskes ini harus sifatnya proaktif. Ya. Kayak personal health kan, kita kan customized personalized health. Gitu. Yes. Proaktif. Nah, nanti dengan internet gratis itu ada juga konsultasi ke dokter. Ya. Seperti Halodoc. Ya, seperti Halodoc. Ya, tapi nanti kita fasilitasi gratis. Dia mau kesehatan fisik, dia juga andakan kesehatan mental. Ya.
dia bipolar atau apa, itu juga dia bisa langsung itu, dan itu ditangani dengan orang-orang yang terlatih ya. Jadi kalau ada apa-apa yang namanya sakit bipolar itu kan kadang-kadang kalau depresi itu nggak kita nggak tahu jamnya kan, bisa jam 2 pagi, jam 3 pagi ya. Nah ini standby gitu kan, dia mau bunuh diri misalnya kan urgent tuh, darurat gitu kan, bisa jam berapa aja gitu kan. Makanya ini ada konselingnya gitu ya, nanti bisa diobati ya. Luar biasa. Nah, Bayar ke saya yang nempelin. Ya, Mana dulu? banjir dulu karena paling merusak. Oke. Oke. Ini mirip, oh enggak ini ya, transportasi umum. Karena itu, tanpa itu juga kotanya rusak dan tidak produktif. Kayaknya nggak 10.000 itu. Berapa ini? 2.500. Sisanya berapa tuh Bang? Sisanya cuma 8.000 ya? Cuman berapa? 3.000. Ya, saya balikin. Ya udah. Tuh. Transportasi umum. Polusi. Polusi. Sampah. Ini semua yang di atas. Kurang. Ini Pas ya? 2.500. Pas. Semua yang di atas. Semua yang di atas ini masalah fundamental. Ini koordinatif, ini bisa oleh gubernur tanpa biaya. Ini butuh, tapi lebih butuh yang di atas. Ini bisa partisipasi dari swasta. Ini bisa pakai inovasi dari swasta juga. Ini penting, tapi nanti kita bagi-bagi karena nggak cukup. Semuanya penting, tapi paling penting 4 di atas. Boleh jelasin salah satunya nggak Kang? Kenapa harus ada Ya, dan diberesin segera dari Jakarta? gini, banjir ini kan kebagi 3. Kalau di selatan dia banjir karena hujan turun di Bogor misalkan ya. Itu diselesaikannya, duit ini dipakai buat beli lahan. Nanti lahannya jadi parkir air. Beli lahan di Bogor? Iya. Oke. Itu udah kejadian, Iya. 2 waduk kan kita bikin. Iya. Itu nahan air 3 jam dulu. Setelah 3 jam surut, Jakarta baru digelontorin. Nah itu yang maksudnya. Tanpa gitu, air kan langsung sat-sat pas saat hujan itu yang bikin banjir. Di tengah itu bikin sumber resapan, bikin biopori, normalisasi. Jadi sebenarnya ini nih, ini bagian dari sini. Jadi duit ini sebenarnya bagian dari sini. Karena normalisasi ngurangin banjir. Yang ketiga, kalau di utara, duit ini dipakai mangrove, tapi ini nggak cukup. Itu giant seawall, bikin bendungan raksasa, bentuknya kawasan. Karena duitnya nggak cukup, itu duitnya pemerintah pusat. Jadi kita nggak keluar uang untuk yang banjir utara. Tuh. Lain-lain juga penting. Jadi Kang Emil pede dengan bagian dari koalisi pemerintah pusat, kayaknya rencana. Pertanyaannya gini, kalau gubernur dengan presiden sekoalisi, kan hubungan mudah, koordinasi gampang. Kalau kita kurang-kurang, bantuan pusat jauh lebih mudah. Dan itu realitanya. Uang APBN di zaman periode sebelumnya ya, yang datang ke Jakarta dikit banget. Karena relasi antara provinsi dengan pusatnya banyak ketidakharmonisan. Terima kasih Kang. Sama-sama. Selamat ketemu Pak Jokowi. Siap.